Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 garis miring PMK.03 garis miring 2022 dan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 garis miring PMK.03 garis miring 2022. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Adinda Triputri Arif dengan nomor NIM 41122011103, kelas akuntansi manajerial 3A Malang. Oke, untuk pengingat Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 dan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 71, yaitu ada 5, yaitu 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Kenegaraan. Nomor 4, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Dan nomor 5, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 garis miring PMK.01 garis miring 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Selanjutnya, terlebih dahulu kita akan membahas Peraturan Keuangan Republik Negara Indonesia Nomor 65 garis miring PMK.03 garis miring 2022. Untuk penimbangan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 garis miring PMK.03 garis miring 2022, yaitu bahwa Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 79 garis miring PMK.03 garis miring 2010 tentang pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tentang belum dapat menampung perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pajak sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai perlu diganti. Selanjutnya, pemutusan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 garis miring PMK.03 garis miring 2022 menetapkan yang berbunyi Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pasal 1 mempunyai 11 ayat yang akan kita bahas tentang pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah beserta perubahannya. Selanjutnya untuk pasal 2 ayat 2 yang berbunyi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan
besaran tertentu. Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal pengusahaan kena pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 juga melakukan penyerahan barang kena pajak lainnya dan jasa kena pajak. Pemungut pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang kena pajak lainnya dan jasa kena pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya untuk pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pajak masukan atas yang berbunyi pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, import barang kena pajak, serta memanfaatkan barang kena pajak telah berwujud atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah Paiban di dalam daerah Paiban yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 yang pajak pertambahan nilai terutangnya dipungut dan disetor dengan sebesar tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 yang berbunyi besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan A sebesar 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan B sebesar 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakunya penetapan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai mulai pada pajak April 2022. Pasal 6 yang berbunyi pada saat peraturan kementerian ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 PMK.03 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 171 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Selanjutnya, kita akan membahas Peraturan Keuangan Republik Indonesia nomor 71-PMK.03/2022. Sebagai penimbangan Peraturan Keuangan Republik Indonesia nomor 71-PMK.03/2022 yaitu yang berbunyi bahwa untuk memberikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu perlu diatur besaran tertentu pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Selanjutnya selanjutnya kita akan membahas pemutusan
Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 yang penetapannya berbunyi Peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Pada pasal 1 ayat 4, jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi pengusaha kena pajak melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu, wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutama dengan besaran tertentu. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jasa mengirim paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. B. Jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen penjualan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, dan menyerahkan tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Selanjutnya pasal 3. Besaran peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atas penyerahan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, yaitu yang berbunyi A, huruf A, yaitu sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan penggantian. Yang B, huruf B, yaitu sebesar 10% dari tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan harga jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi. Selanjutnya pada pasal 4 yang berbunyi biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C merupakan biaya transportasi yang dibayar atau yang harusnya dibayar oleh penerima jasa berupa biaya transportasi dengan menggunakan mode angkutan berupa pesawat, kapal, kereta api, atau angkatan di jalan. Pasal 5 yang berbunyi pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak dapat mengkreditkan pajak pasukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, import barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pangeban di dalam daerah Pangeban yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2. Pasal 6 yang berbunyi pada peraturan menteri ini mulai berlaku. Yang pasal 1 pasal 6 ayat 1, pasal 2 huruf J, huruf K dan huruf M Peraturan Menteri Keuangan Negara 121 garis miring PMK titik 03 garis miring 2015 yang berbunyi tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 75 garis miring PMK titik 03 2010 tentang nilai lain sebagaimana dasar pengenaan pajak. Ayat 2 Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Negara
nomor 92 garis miring PMK titik 03 garis miring 2020 tentang kriteria atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Ayat 3 yang berbunyi pasal 13 ayat 15 huruf B dan pasal 16 ayat 4 huruf B, pertambahan Menteri Keuangan nomor 6 garis miring PMK titik 03 garis miring 2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubung dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya harap Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.